Ya, mitra bisnis, LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ternyata banyak tidak jujur isiannya atau dalam proses pengisiannya. Karena ternyata salah satu contoh LHKPN abal-abal ini ada yang menulis punya mobil Alphard dengan harga pembelian 6 juta rupiah. Silahkan mitra bisnis, kita tunggu komentar Anda mengenai hal ini. Dan ini diungkapkan oleh Ketua KPK ya, di mana beliau mengungkapkan KPK pernah mendapati lebih dari separuh pimpinan Mahkamah Agung itu diduga tidak jujur dalam mengisi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Bahkan tadi salah satu contohnya LHKPN abal-abal yang menulis punya mobil Alfa dengan harga pembelian 6 juta rupiah. Apa komentar Anda mengenai LHKPN ini dan efektivitasnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, mitra bisnis? Silakan 633-9160 atau WhatsApp call ya 0816924924. Iya, pejabat atau apapun aparat negara yang gaji dan tujuan resminya dari uang pajak rakyat salah satunya, itu kalau mengisi LHKPN memang ada kejanggalan-kejanggalan rata-rata, hampir semuanya ya rata-rata, karena mereka banyak kemungkinan terlibat korupsi atau mencari duit yang di luar dari gaji dan tunjangan resmi, tapi melanggar undang-undang atau haram gitu ya, seperti berkongsi dengan penjahat atau melindungi penjahat, dapat bagian puluhan ratus juta tiap bulan gitu kan, karena melindungi penjahat kayak di Kominfo Digi itu loh, akhirnya ketahuan gitu ya. Dan bandar judi yang di backing itu, yang lainnya juga ada bagi bandar narkoba, backingi koruptor, backingi kejahatan lain-lain, termasuk mengisi LHKPN tuh di akal-akali, seperti mobil Alphard dihargai 6 juta, padahal mobil Alphard gak ada yang 6 jutaan. Alphard bekas tabrakan hancur jadi barang rongsok ya, mungkin gitu ya, dikiloin, dapat 6 juta. Kalau mobil Alphard masih bagus gak ada yang segitu. Jadi itu memang sengaja begitu agar nanti gak diperiksa lagi, jadi pemeriksaannya juga hanya formalitas, kemungkinan seperti itu. Dan ada satu lagi kayak kasus Rafael Alun waktu hartanya katanya diakui harta istrinya, bukan hartanya yang minta dituntut lagi dari pengadilan, padahal Alun terbukti korupsi. Itu sebetulnya harta korupsi kemungkinannya besarnya yang sudah dialihkan ke istrinya atau ke keluarga lain atau ke saudara lain, tapi memakai perjanjian kemungkinan nanti suatu saat dikembalikan sama oknum koruptornya itu. Nah itu yang seperti itu ada juga. Jadi mengakal-ngakali LHKPN ada beberapa cara itu, tapi ada juga cara yang lain lagi sih. Jadi lebih dari 2 cara yang saya sebutkan tadi. Jadi sehingga kalau ada pejabat atau siapapun yang LHKPN, walaupun ngaku-ngaku jujur, jangan dipercaya 100%, karena kenyataannya banyak akal-akalan di dalamnya. Dan memang LHKPN ini menjadi kebanggaan para pejabat negara atau siapapun yang mengisinya. Kalau dia kelihatan sedikit kata uangnya, maka seolah-olah sudah jujur, paling jujur sendiri. Seperti itu pejabat yang mengaku-ngaku isi LHKPN-nya jujur. Padahal kalau tadi ada unsur-unsur penipuan seperti tadi, yang 2 cara tadi, ya kemungkinan terbongkar lah kedoknya topengnya selama ini. Benar nggak sih jujur? Karena kejujuran di negara kita memang ada, tapi sedikit benar-benar. Kemungkinan seperti itu. Ya, menurut saya LHKPN itu harus jangan cuma ditulis doang, tapi harus di check and balance gitu loh. Jadi petugas KPK ataupun siapapun yang berwenang harus mensurvei kembali dan menceklis kembali apakah itu benar dan pembuktian terbalik gitu loh. Jangan cuma isi formulir doang, itu simple, tapi harus dicek dan direview ulang lagi dan dianalisis apakah itu benar, apakah itu harta dari hasil kerja keras or dari korupsi. Terima kasih. Jadi LHKPN buat mencegah korupsi sih nggak mungkin lah. Nah itu satu, karena yang namanya mencegah korupsi itu hukum, panglimanya harus hukum, jadi hukum harus seberat-beratnya. Kalau LHKPN mah nggak mungkin lah. Terus yang ngecek LHKPN juga siapa juga nggak tahu. Cuman yang perlu menjadi catatan saat Anda menjadi pejabat
berarti Anda mengabdi untuk rakyat. Nah, Anda mengabdi untuk rakyat, mendedikasikan diri untuk kepentingan rakyat, rasa-rasanya untuk beli Alphard pun ya nggak mungkin lah ya. Untuk level manajer kerja di swasta juga rasanya nggak mungkin. Mungkin tuh harus levelnya direktur utama kalau di swasta. Jadi pesan buat pejabat, kalau mau kaya jadi pengusaha, jangan jadi pejabat. Ya nggak, ketika Anda jadi pejabat, Anda mengingkari sumpah saat Anda menjabat. Namanya waktu menjabat kan pasti disumpah ya Mas Anto. Nah, akan bekerja demi Tuhan, kan begitu ya. Nah, jadi mereka mengingkari itu, bukan mengecilkan. Nah, balik lagi kalau kayak kata Ahok dulu, mereka akan mengakali dengan warisan. Nah, pertanyaannya warisan juga, apa iya benar warisannya sampai ratusan miliar juga? Nah itu. Jadi ya balik lagi lah, negara kita butuh orang yang berintegritas. Nah, kita ngomong apapun, ngajarin apapun, saya yakin pejabat lebih pintar dari kita semua yang di sini ngomong, betul nggak Mas? Cuman mereka mau atau tidak benar-benar bekerja mengabdikan hidup untuk rakyat. Dari saya sih itu aja. Kalau memang harta kekayaan itu, aduh susah mah, Pak. Apalagi kalau orang pejabat, dia nggak mungkin lah ngasih tahu semua hartanya. Korupsi begitu, nggak bisa juga. Apapun nggak bisa itu. Contohnya Pak ya, kita lihat sekarang Kejaksaan Agung coba mana, Firly mana berani coba. Rane Tanur yang di apa itu mana, nggak ada, nggak ada Pak, nggak ada. Kalau itu, aduh, nggak bisa lah itu diharapkan Pak, gitu. Jadi kalau saya Pak, kalau tahu korupsi lah, udahlah, kalau salah. Cuma Tuhan aja lah yang tahu. Itu aja. Kalau LHKPN menurut pandangan saya sih tetap perlu ya, karena itu untuk masyarakat bisa cross check LHKPN itu di internet. Saya rasa perlu. Hanya semua itu nggak akan efektif kalau tidak ada sanksi. Jadi kalau yang bikin laporan abal-abal itu kena sanksi. Caranya gimana ya? Kan tadi kata yang Pak Mahfud itu ada yang Alphard 6 juta kan itu terlalu mudah untuk ketahuan. Jadi kalau perlu dikasih tahu masyarakat siapa yang bisa KPK kasih aja misalkan hadiah apabila ada laporan LHKPN tidak sesuai dan masyarakat tahu itu tidak benar, sudah saya laporkan dan dapat hadiah, gitu aja, ya kan? Jadi dan sanksi juga bagi yang laporannya abal-abal gitu loh. Itu aja sih. Kalau saya punya pendapat sih begini, mungkin semua pejabat penegak hukum sih ya kami mawon dah. Mungkin ada ketangkep, ya enggak. Maka kita punya hukum kan tidak bisa saling isiannya sesama mobil tidak boleh mendahului kan sesama bus kota gitu. Saya sih gitu, maka kacau hukum kita. Penegak hukum kasih contoh yang nggak bagus, ya gitulah. Mau diapain? Kata pejabat, emang gua pikirin gitu. Hakim ketika dia diangkat atau diwisuda, dia itu sudah diberikan sumpah untuk tidak berbohong. Betul ya Pak ya? Karena mereka adalah boleh dibilang termasuk pakar hukum, mengerti hukum, dan mereka harus menjatuhkan hukuman yang adil kepada setiap orang yang posisinya sedang diadili. Nah, ketika ada LKH sesuatu memang yang namanya kejujuran ini agak sulit ya. Jujur ini artinya ketika mereka disumpah untuk melakukan hal yang jujur, jujurnya posisi seperti apa. Karena memang banyak hal yang terjadi di luar kemampuan bahwa mereka melakukan, bahkan mereka ketangkap OTT melakukan sesuatu kesalahan yang memang dalam posisinya mereka bermain dengan sesuatu melawan keadilan. Nah, disinilah letak daripada petinggi saat ini, MPR, DPR, bahkan juga terutama Bapak Prabowo
yang seharusnya menyikapi ini dengan tidak main-main. Ya kan, kalau orang warga yang mau meminjam uang di bank, mereka periksa sekarang ini dengan secara teliti, supaya apa? Supaya nggak gol, ya kan? Karena apa? Karena poinnya sendiri, ketika ada hal-hal ini seperti ini yang terjadi, kalkah boleh dibilang satu hal di dalam kebijaksanaan pra peradilannya, apakah negara tidak berani atau mungkin tidak punya pakar hukum yang siap untuk melakukan itu, hukuman kepada para hakim yang seharusnya hakim menjadi contoh yang baik. Maka pada saat ini cobalah ditelaah kembali, ya kan, bahkan KPK yang seharusnya menjadi yang inti utama di dalam suatu gerakan untuk mengatasi korupsi seperti ini sekarang ini, banyak hal yang terjadi bahwa mereka melakukan hal yang salah. Saya percaya di PAS FM pada saat ini yang sedang dibahas, kawan-kawan yang memang memberikan suatu support, petunjuk dan sebagainya, kiranya ada juga bahwa petinggi yang mendengar, sehingga apa, mereka mulai membuat suatu hukuman-hukuman yang terbaru, mulai membuat suatu rencana-rencana yang baru, sehingga apa, tidak terjadi hal yang seperti demikian. Korupsi makin besar, korupsi makin membuat rakyat binasa, dan korupsi akan membuat masyarakat dan negara ini jatuhnya bukan ke surga, tapi banyak yang lari ke neraka. Demikian, Pak. Baik. Saya hanya memberikan saran sedikit sekali lagi yang terakhir, bahwa kawan-kawan memberikan option yang baik, sehingga petinggi mendengar PAS FM pada saat yang hebat, yang kuat, yang selalu memberikan opini kepada masyarakat banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi kalau memang orang ini menulis laporan seperti itu, perkiraan saya dia pertama melecehkan yang meriksa. Ini mungkin petugas pajak ya, sangat melecehkan yang meriksa. Jadi dia pikir nanti kalau ketahuan ya gampang urusannya gitulah. Ya kan, tahu sendiri urusannya gimana, nanti urusan duit pokoknya tadi yang lain. Ya toh. Yang kedua, ini pejabat KPK atau ketua KPK mengumumkan seperti itu saya kira memang kewajiban dia untuk memberitahukan kepada khalayak ramai. Tapi sayangnya poin pentingnya dia tidak sebutkan tindakan nyata untuk masalah itu apa, nggak sebutkan dia. Oke. Sehingga saya pikir ini mungkin pencitraan aja. Yang penting kan lakukan langkah apa yang dia lakukan, sudah tahu begini. Kok cuma ngumumin doang, umumkan dong. Langkah nyata yang sudah dilakukan adalah orangnya di penjara kayak dibiskinkan kayak atau diapain. Tidak ada dokumen itu. Saya anggap pencitraan aja. Itu dia. Gue baru mau minta tolong lu tanyain siapa sih yang punya, kita tawar deh. Kita tawar 10 kali lipat deh. Gue bayarin langsung. Alphard. Gini bro, saya itu suka kita itu optimis terus ya. Kita setiap hari juga bicara di PAS FM, tetapi tentu ada rasa kesal juga, tetapi ya tetap harus kita lakukan terus-menerus seperti ini acara PAS FM ini untuk mengingatkan terus. Tetapi kan kita ingin supaya ada realitasi yang semakin baik. Nah ini seperti Ketua KPK mengatakan ini tentu udah lewat berapa lama, baru sekarang diucap. Seharusnya kalau nggak bisa melakukan tindakan apapun pada saat itu, minimal waktu ada temuan data yang seperti itu langsung dilontarkan. Ya toh? Walaupun mungkin nggak bisa diambil tindakan, terserah yang tulis. Siapa tahu dia belinya dari kakeknya atau siapanya cuma jualin 6 juta kan. Tapi ya dilontarkan. Kita kan sering sekali, sampai terakhir kalau saya nggak salah Pak Mahfud juga sering di podcast siapa juga mengatakan bahwa lembaga yang partai coklat juga begini begitu, jangan gini. Ya itulah, apakah di negara kita itu yang bobrok itu udah begitu banyak berjamaah sehingga nggak berani dibuka satu. Begitu buka satu, efek snowballnya. Itu yang saya khawatirkan. Nah kalau itu, siapa yang bisa membongkar atau membuat kemajuan dalam hal tentu berhubungan dengan korupsi kan ini kan, uang betul, kan. Betul.
Potong Itu generasi, kan apa Pak. yang harus kita lakukan. Potong Betul. generasi. Ya, tetapi itu kan saya kira nggak gampang. Menurut saya sebenarnya waktu teks amnesti itu kan udah pemutihan. Itu kan sebenarnya udah pengakuan dosa. Terlepas duit lu dapat dari mana dulu, lu akui, lu bayar, kan udah selesai. Harusnya setelah teks amnesti udah tegas. Tidak ada lagi yang berjamaah. You lapor, tetapi kenyataan kan nggak, akhirnya teks amnesti 2 kali, sampai ini mau ketiga kali nanti. Jadi ini kan membeli peluang. Rancangan undang-undang perampasan aset juga nggak bisa bergerak. Ya. Semuanya tersandera. Jadi apa yang harus dilakukan? Pak Prabowo mau mengatasi korupsi, nggak usah sampai ke Antartika. Yang kejadian yang yang hakim yang di Surabaya itu, yang siapanya yang ada uang cash di rumah hampir 1 triliun, kan bisa dari sana udah bisa kelacak itu. Itu sebagai kotak Pandora. Tapi berani nggak lakukan. Mungkin pikirannya juga jangan-jangan nanti ada orang gua yang terlibat juga kali. Ini kan kesulitan kita. Jadi kita terus bersuara, tiap hari terus bersuara. Ya memang harus, Pak. Ini harus memang terus di bawah kolong jalan tol di Jakarta yang daerah sekitar Jelambar ya, itu mulai ada pembersihan. Itu yang rumah-rumah apalah yang tinggal di bawah kolong ya. Nah, sebenarnya aneh sekali dengan peraturan kita di Jakarta aja. Kenapa waktu mulai ada yang bangun pelan-pelan rumah-rumah petak, yang rumah-rumah gitu, kenapa nggak diberesin? Kenapa mesti udah setahun 2 tahun? Itu dulu daerah sana pernah sempat terjadi kebakaran, akhirnya kena di tolnya kan, mengganggu kan. Iya, betul. Nah ini juga mencerminkan kita punya pejabat, kalau belum ada apa-apa, diam, begitu ada apa-apa, wah dikerjain, langsung dia tampil di media seolah-olah lagi dikerjain. Tetapi kenapa nggak dari awal? Kita lihat banyak tanah-tanah yang ditempatin, kenapa nggak di awal? Mengatasnamakan rakyat lah selalu. Disiplin kan nggak bisa mengataskan nama rakyat, lantas kita membiarkan pelanggaran terus-menerus terjadi. Betul nggak, bro? Iya. Tapi inilah yang kita saksikan setiap hari. Tetap saya harus mengatakan orang-orang jujur, orang-orang baik juga ada. Iya. Kalau Pak Prabowo serius sekali terhadap ini, mungkin dari sisi politik beliau masih ada kendala terhadap partai dan lain-lain. Satu lembaga yang mengumpulkan orang-orang yang baik, benar, dan berani mati untuk negara ini dalam hal korupsi dan lain-lain. Itu kumpulkan mereka. Saya yakin banyak sekali. Sebagai satu semacam mungkin motivasi atau start ini yang tidak tersandera oleh partai politik. Mereka yang bergerak. Termasuk Bro Benny juga langsung dipanggil masuk dalam tim. Siap, saya karena siap. Bro Benny paling gini nih untuk masalah gini. Kita sih dukung dari belakang aja, Bro. Kita bagian teriak paling kenceng, Pak. Iya, betul, jadi ya tetap kita juga tidak putus asa. Kita tetap setiap hari kita juga teriak. Mudah-mudahan Indonesia akan lebih baik lah, harapan kita, karena ekstra energi di ekonomi, tetapi kalau revolusi mental tidak terjadi, masyarakat bawah tidak ada perbaikan untuk mentalnya, ini sulit sekali bangsa ini untuk menjadi Indonesia emas di 2045. Generasi kita yang namanya bonus demografi itu bisa lewat dengan sia-sia aja. Dan jangan sampai pendapatan per kapita kita nggak naik-naik, bro. Kalah sama Vietnam sekarang, bro. Iya. Ya, saya kira gitu, bro. Lanjut, tolong cari info, bro. Yang punya Alphard 6 juta. Ribuan, bro. 6 juta ya katanya. Alphard katanya, Bu. Itu typo kali ya. Mungkin mereka nanti bisa ngeles itu, Bung Ben. Oh, ini kita typo, nolnya nggak kepencet gitu. Nolnya nggak kepencet. Iya, kalau bukan begitu, ya jangan Herman ya, Bung Ben ya. Kalau bukan gitu ya bukan Indonesia. Jadi ya ibaratnya kita masih masih baby lah ya, masih bertumbuh gitu ya, seperti ini masih taman kanak-kanak kan saya sering katakan ya. Ya memang polanya tingkahnya seperti ini. Jadi catatan saya, Bung Benny, kita itu memang saat ini satu krisis keteladanan. Ya, keteladanan itu dimulai dari diri kita pribadi, terutama khususnya mereka yang makan biaya hidupnya dari
biaya APBN, APBD itu juga wajib memberikan contoh dan teladan. Iya. Ya, baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, gitu. Jadi krisis keteladanan, ya. Lalu kedua krisis moral, ya. Jadi ya revolusi Mental. yang digaungkan sebelumnya mental ya babak belur, kan? Ya, tapi oknum itu memang ada, Bung Ben, di setiap lembaga institusi, ya kan? Dan jangan Herman juga, ya. Selama di dunia ini ya semua manusia yang memang masih doyan hepeng, masih doyan Doyan duit, Bu. masih doyan duit. Jangan Herman gitu, kecuali mereka udah tinggal di 2x1 meter, ya. Ya, jadi jangan Herman. Tapi memang ya saya kutip firman Tuhan ya, kan di Timotius juga katakan akar kejahatan adalah hamba Cinta uang, Jadi, betul. ya hamba uang. Jadi sekarang mereka sebetulnya tidak takut Tuhan, tapi takut miskin. Nah, betul, Ya. Bu. Ya, betul. Berhalanya ya itu tadi, dulu berhalanya kan mungkin patung gitu ya. Sekarang berhalanya hedonisme, Betul. konsumerisme, ya. Jadi itu yang ketiga krisis kesederhanaan. Ya, sebetulnya pola hidup sederhana ya dimulai dari diri sendiri gitu kan. Ya, bukan berarti belum tentu naik yang alfa, terus tapi kalau tingkah polanya ya tidak bisa dijadikan contoh. Kan sekarang ini bolak-balik gitu loh, Bung Ben. Ya, sama krisis kesetiaan dan kejujuran. Nah, setiap tikungan ada. Ya, jadi tadi saya bilang krisis itu, jadi nanti langkah yang tadi saya bilang ada beberapa krisis tadi 5 ya. Terakhir krisis kejujuran. Iya, oke. Makin lama makin langka, nanti punah seperti dinosaurus. Waduh. Ya, jadi ya itulah. Tapi memang itulah dunia gitu loh. Kalau dan itulah Indonesia gitu. Bukan gitu, bukan Indonesia. Ya, Bung Ben ya. Itu Alphard mahal amat, sampai 6 juta, Bu Ben. Kemarin saya beli institut satu 500.000, udah termasuk mahal itu. Gimana sih? Salah tuh biar laporannya tuh. Di rumah saya ada tuh Alphard itu ya, saya beli 500.000 itu mana. Itu Bung BR mungkin yang bikin laporan itu kurang makan jujur kacang hijau. Nah, benar. Iya, makanya begitulah, kejujuran itu kan dari diri kita sendiri. Iya. Saya pernah datang ke kejaksaan tuh ada kantin kejujuran. Semua harganya tuh 5.000, saya malah bingung jadi ngambilnya. Saya mikir nih, saya jujur apa enggak ya? Saya mau ngambil 2 nggak berani, ngambil 1 kurangnya gitu. Makanya perlu banyak ini makan jujur kata itu, Bung BR. Yoi. Ini soal korupsi ya. Iya, karena memang itu yang menjadi penyakit utama di negeri ini, Pak. Jadi kita harus bersuara terus biar kuping para koruptor itu panas. Ya, kita ini kan hanya sebagai apa ya? Kita ini hanya sebagai apa ya? Ini aja bukan sebagai rakyat, tapi sebagai pendengar, gitu. Pendengar radio pas FM. Jadi ya kita nggak tahu ini nyampe apa enggak gitu kan. Ketika kita mengkritik keras tentang masalah hukum yang ada di Indonesia, apa ya itu masuk dalam ekosistem mereka, gitu kan? Karena kan lagi-lagi kan mereka punya ekosistem kan, gitu kan? Punya kelompok. Nah, sekarang gimana kalau misalnya pelaporannya saja tidak jujur? Itu Mahkamah Agung ya? Iya, betul. Mahkamah Agung apalagi gitu kan, tidak jujur, gitu kan? Terus hakimnya mau dinaikkan gajinya, ya enggak? Iya. Lah terus gimana laporannya, gitu kan? Kayaknya sih ini baru ini ya mencuat. Lah sekarang yang di skala kecil aja lah, misalnya kayak kelurahan, kecamatan, kenapa itu tidak disidak, gitu kan? Yeah. Misalnya lurah atau camatnya, gitu kan? Terus dana dari pemerintah kota, kenapa tidak disidak gitu? Gitu kan?
berapa banyak lah, kan sekarang bermuaranya kan pada skala kecil dong, kayak ke kelurahan, kecamatan, gitu kan. Kalau perlu sidak juga tuh wali kotanya, gitu kan. Iya, betul. Karena apa ya, sekarang bagaimana Indonesia mau maju, gitu kan. Dalam hal kejujuran aja kayaknya susah, gitu kan. Mungkin ya kalau ini didengar ya, mungkin Pak Prabowo itu lebih baik itu benar-benar tega lah, istilahnya. Kalau yang koruptor itu udah nggak usah ada hukuman penjara atau apa, percuma, langsung aja hukuman tembak, kalau bisa kasih itu peti mati, gitu kan. Kayak yang di mana itu, Korea ya, di Korea Utara atau di Tiongkok ya, ya di Tiongkok ya, itu disediain peti mati, gitu kan. Betul. Lebih baik begitu aja lah, gitu kan. Soalnya gini loh, masyarakat kita itu udah lama miskin, gitu kan. Apalagi sekarang kondisinya yang kelas menengah mulai kembali menjadi miskin lagi, gitu kan. Jadi sekarang itu kita harus benar-benar, kalau bisa presiden ini benar-benar tegas, tega, kalau bisa berikan peti mati bagi para koruptor, gitu loh. Kita nggak usah bicara soal HAM, kita nggak usah bicara kemanusiaan, hak asasi manusia. Tapi kalau memang itu korupsi, memang itu benar-benar merugikan negara, merugikan rakyat, kasih peti mati. Itu solusinya. Jadi itu berlaku untuk semua, terutama, mohon maaf, terutama ASN. Yang waktu itu sempat Bu Mila ya pernah bilang juga, ASN itu udah kelewat batas, udah keterlaluan, gitu loh. Nah, sekarang kerja aja mana? Kalau misalnya mereka bekerja secara maksimal, ada hasil, dan itu pasti masyarakat tidak akan miskin. Ya loh, bener nggak? Sekarang usia 60 tahun, usia 50 tahun, banyak yang ngamis di jalan kok, gitu kan? Banyak yang kemudian bertopeng badut, ya kan? Bukan hanya tukang becak. Sekarang malah saya nggak lihat tuh tukang becak. Jarang banget sekarang tukang becak, gitu kan? Semua mungkin beralih pada ojol kali ya, gitu kan? Pada ojek online. Nah itu juga harus diperbaiki juga tuh ojek online. Terutama jangan, harus samakan dong. Misalnya yang ojek online yang mobil harus samain dengan misalnya yang taksi biru. Hitungannya jangan kilometer, gitu loh. Kilometer murah cuma 2.600 atau 2.300, gitu loh. Gimana mau sejahtera, gitu loh. Oke. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu tidak bakal efektif. Itu banyak yang berbohong. Iya. Untuk mengatasi korupsi di Indonesia ini, itu kan yang pertama disebut perampasan atas hasil korupsinya. Iya, betul. Yang kedua, pembuktian terbalik. Ada yang ketiga, ini kata narasumber ini di Filipina begini, setiap penyuap dilindungi, jangan dipidana penyuap ini kalau dia mau melaporkan yang disuap. Tuh coba tuh, hebat ya. Penyuap melaporkan yang disuap. Jadi yang disuap otomatis wanti-wanti dong, takut dong untuk disuap, kan? Nah itu satu. Itu belum ada di Indonesia ya, di Filipina udah ada itu katanya. Itu sangat mengurangi. Nah, terus itu dibuatkan juga itu undang-undang itu, yang menyuap dilindungi kalau dia melaporkan yang disuap. Penyuapan terjadi, ini Pak apa ini ya? Budi. Halo? Budi. Pak Budi? Ya. Coba, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi negeri,
di negara kita tercinta ini itu sudah terjadi suap menyuap untuk negeri masuk ya. Terus beli kursi di SMA kemarin 20 juta. Coba, jadi anak-anak sudah diajari oleh orang tuanya untuk nanti kalau sudah bekerja bisa seperti itu. Ngeri ya. Jadi harus dari dasar ini, dari pendidikan ini harus dibereskan. Kalau kemarin ya Pak Ridho ini, Ridwan Kamil, cuman tidak terpilih ya. Dia bilang kan apa? SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai SMA deh. Semua masuk di swasta dan negeri gratis. Semua biaya sekolahnya gratis. Cuman kalah. Coba di Indonesia dibuatkan gratis semua. Ya, supaya jadi pendidikan itu dimulai dari dunia pendidikan. Betul nggak? Saudara saya tuh membeli kursi 20 juta untuk SMA tahun kemarin. Bayangin. Nah, terus untuk TNI, Polri, ASN, kita jangan berbohong deh. Itu ratusan juta masuk ke sana, Pak Budi. Betul nggak? Baik. Belum lagi nanti kalau udah jadi pegawai di sana, untuk naik pangkat, naik tingkat seperti apa? Kita jangan berbohong deh, jujur deh sekarang. Kalau mau menyelesaikan itu semua. Nah, ASN, TNI, Polri, kalau di Malaysia itu 6 kali lipat gaji kita ya. Naikkanlah 3 kali lipat di sini di Indonesia, naikin. Tetapi untuk pemberantasan korupsi harus jelas tegas. Kalau di Malaysia itu, kalau di Indonesia kan golongan 2A 2 juta, golongan 3A yang sarjana 3 juta. Kalau di sana kan 6 kali lipat. Taruhlah di Indonesia paling rendah 6 juta. Kalau sarjana paling rendah 9 juta. Nah, ini baru bisa efektif mungkin ya. Di balik pertanyaannya, memang ada yang pernah jujur? Pernah nggak ada yang jujur? Gitu ya. Coba kita lihat ya, dari pengusaha jujur tambah susah. Mendingan nggak usah jujur, nanti begitu ketemu pajak ya baru dah sekalian dibayar, beres urusan kan. Itu pandangan masyarakat yang berkembang. Kemudian kita lihat apa sih yang jujur itu. Kalau Pemda mau dapat wajar tanpa syarat aja sogok itu BPK-nya, ya BPK-nya mau jualan itu dia juga disogok. Jadi udah parah, nggak ada yang jujur di sini. Semua hal bisa dibeli ya. Dari zaman Pak Adam Malik dibilang Indonesia semua bisa diatur. Sampai sekarang apa sih yang nggak bisa diatur? Undang-undang aja bisa dipermak, ya. Ya mereka ngomongnya legal ini karena ada undang-undangnya udah dirubah, amandemen, keren toh. Tapi ya esensinya dikutak-atik. Saya cuma mau tanya, investor ada yang berani nggak ke sini? Ngeri bos. Makasih ya. Ya pertanyaan memang perlu dibalik, ada nggak yang jujur? Itu betul sekali. Tapi kalau ketua KPK itu memberikan informasi seperti ini, sebetulnya bagus supaya masyarakat tahu. Tapi motifnya apa? Apa hanya masyarakat tahu atau dia ada motif lain? Pencitraan misalkan. Yang penting masyarakat tahu itu apa? Setelah ketahuan seperti ini, tindakannya itu apa? Apa tindakannya supaya membuat korupsi itu berkurang paling enggak? Untuk hilang sih saya kira impossible. Kecuali ada hukuman mati dan memiskinkan itu mungkin bisa hilang sama sekali. Itu pun tidak mungkin. Ya, terima kasih. Ya, KPK itu cuma pencitraan saja. Ya, KPK-nya sudah gak jelas sekarang. Ya, nah itu kalau saya setuju itu pinter itu hakimnya itu. Karena kalau dia terang-terangan nanti diperes lagi seperti yang kemarin ketua KPK kemarin yang masih linggang kangkung, iya, jalan-jalan sudah terdakwa, tukang peras ya kan, ketua KPK memeras, terbukti memeras, tetapi masih jalan-jalan linggang kangkung. Ya, udahlah, ini presiden omon-omon melanjutkan presiden sebelumnya. Ya, yang cuman pencitraan sebagai presiden yang jujur, presiden yang dari rakyat jelata, presiden yang bersih. Tapi semuanya cuman bullshit ya.
kalau bagi saya ada yang melapor punya Alfa harga 6 juta itu harus diapresiasi. Itu jujur. Masih mendingan kan beliau lapor meskipun cuma 6 juta. Mereka punya niat untuk melapor. Yang nggak melapor gimana? Tuh ke pegawai MA yang nggak punya nama, punya 1 triliun ketangkap, itu pun menurut saya dikorbankan aja itu karena kasusnya Thanos ya. Itu jadi itu kejujuran yang perlu diapresiasi gitu. Dan kedua itu ketidakjujuran itu kearifan lokal, sudah mendarah daging dan sudah jadi budaya, itu nggak usah dilawan lah. Kan ada pepatah juga mengatakan kalau kita nggak bisa lawan jadikan teman. Kenapa sih korupsi kita nggak angkat? Mungkin kita bisa daftar di WHO dan satu-satunya di dunia korupsi kita jadikan kearifan lokal. Jadi sah-sah saja main keahlian saja, kita adu ahli dengan hukum gitu loh, hukumnya dibeli. Diterima aja daripada mengutuk terus tiap hari gitu loh. Memangnya yang ngutuk itu nanti dapat kedudukan nggak mau korupsi? Itu munafik lah, itu yang ngutuk juga munafik kok. Jadi kita terima dengan baik. Jadi hidup tuh nyaman. Jadi ketemu korupsi gitu loh. Seneng kan gitu. Ini sih cuman omong-omong doang. Orang-orang itu orang omong-omong doang. Semuanya itu kura-kura dalam perahu. Jadi nggak ada yang benar ini orang Indonesia ini. Pertama kepala negaranya dulu. Kepala negara yang dulu tuh yang mantan dulu itu cuman omong-omong doang, kang bohong. Jadi hidungnya lebih panjang. Jadi Patrick ya, jadi Pinocchio. Jadi Indonesia ini memang nggak orangnya nggak jujur, nggak konsekuen, nggak jadi satria sejati. Ya begitulah, itulah kura-kura, semuanya kura-kura semua. Ya kalau di Indonesia nggak heran. Ada hampir 99,999 kayak emas. 24 karat itu. Hanya itu yang nggak benar, nggak jujur laporannya. Hampir rata semua mau Mahkamah Agung, di Jaksa Agung, di kepolisian, oknum-oknumnya itu maling. KPK aja udah begitu. Kalau mau bersih, mau laporan jujur, hukuman mati diadakan. Nggak bila perlu nggak perlu hukuman mati. Perampasan aset sampai tuntas. Sampai tinggal badan. Iya, yang masih belum direalisasikan. Nggak usah penjara lagi, kasih bebas. Tapi hartanya dikuras sampai habis. Saya yakin Indonesia itu akan jujur kayak Singapura, walaupun $1 mereka dihukum. $1 beda dengan polisi maupun lembaga kita, aparat-aparat kita, ya kan? Modelnya seperti Kejaksaan Agung, banyak pegawainya main judi online di bawah 5.000, ya di bawah 5.000 katanya iseng, itu harus ditangkap semua itu. Orang sabung ayamnya jadi tangkap kok. Walaupun taruhan rokok aja ditangkap. Jadi jujur aja kalau negara kita mau maju, perampasan aset diselesaikan dulu. Nggak perlu hukuman mati, nggak perlu hukuman penjara. Bebaskan mereka koruptor, tapi hartanya dirampas semua. Jangan ada sisa, oke? Untung saya tadi dengerin Pak Wandi tadi salah. Hampir saya salah juga. Ya, silakan. Mbak Mary, tolong diinformasikan Ketua KPK yang dimaksud ini KPK yang baru kan? Ketua KPK yang baru ini kalau nggak salah dari 5 komisioner KPK ini entah satu-satunya entah salah satu ya yang menolak OTT itu dihapuskan. Jadi ya kalau ada yang baik kan harus kita apresiasi gitu Mbak Mary. Betul. Supaya pejabat kita bersemangat, jujur dan berani. Tapi beli Alphard 6 juta itu bukannya sepeda. Mbak Mary juga mau. Jadi diinformasikan namanya siapa gitu. Jadi kalau ada pejabat yang baik ya kita support, kita apresiasi supaya dia lebih baik lagi gitu. Dan yang lain meniru. Kalau ada yang baik itu diapresiasi sama publik gitu. Soalnya di Mahkamah Agung itu dulu ada almarhum Pak Artijo Al-Kautsar, terus
terus profesornya ada Pak Gayus Lumbun, tapi nggak berhasil memperbaiki itu. Malah Pak Mahfud MK kemarin mengatakan di dalam acaramu konten kreator itu, di Mahkamah Agung itu ada lift khusus gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang yang terlibat kasus, kalau mau apa istilahnya tuh bagi-bagi kekayaan, itu lewat lift khusus. Jadi ada semacam apa ini, security yang ngatur. Kalau mau nyetor duit ke sini liftnya, gitu kan. Itu yang saya dengarkan itu Pak Mahfud itu. Pak Mahfud juga profesor, nggak mampu memperbaiki. Jadi kerusakan yang paling parah itu bukan krisis ekonomi, krisis lembaga, krisis pemimpin, tapi krisis moral, Mbak Mary. Ini fundamental sekali. Ya mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah. Makanya beritakan itu Ketua KPK yang baru itu. Siapa namanya itu kita apresiasi nanti. Pertama saya ingin mengatakan kita itu di Business Opinion banyak sekali yang bersuara. Tentu kita jangan putus asa. Kita terus bersuara untuk negeri ini akan semakin baik. Walaupun banyak yang merasa capek. Setiap hari bersuara untuk kebaikan negara, tetapi kita terus mendapat berita-berita yang sepertinya terus-menerus mengabaikan mental rakyat kita. Seperti sekarang tema yang dikatakan ini, menurut saya ini sungguh terasa aneh. Kenapa? Pada waktu beliau menemukan itu, berarti kan ada sesuatu yang nggak beres di dalam laporan LHKPN itu toh. Nah tindakannya apa saat itu? Apakah setelah lewat sekarang baru diutarakan? Berarti bisa jadi beliau orang baik, tetapi waktu itu entah mau melakukan apa nggak tahu. Iya toh? Kita juga tahu putra bangsa, putra-putri bangsa kita itu banyak yang sungguh saya yakin mereka mau melakukan hal baik untuk negara ini. Tetapi mungkin orang-orang putih ini sulit melawan orang-orang hitam. Sementara yang abu-abu itu terbawa ke arah hitam, terus-menerus terjadi di bangsa ini. Jadi saran saya kepada Pak Prabowo, ucapan-ucapan yang manis setelah 30 hari lewat nih, masuk bulan kedua, itu udah harus ditindaki dengan tindakan nyata. Mungkin negara ini perlu putra-putra, putri-putri bangsa yang benar-benar putih yang mau Indonesia maju itu, mungkin beliau harus membuat atau mengumpulkan orang-orang itu mengatasnamakan untuk generasi mendatang kita. Karena kita di sini yang berbicara saya kira mungkin usia barang banyak yang udah 50 ke atas ya. Anak cucu kita harus Indonesia yang semakin baik. Sebab kenapa? Pendapatan per kapita kita itu hanya 4.000-an loh. Kita udah disalip oleh Vietnam. Nggak usah bicara Singapura, Malaysia, Brunei, nggak usah. Ini masa depan kita ini berbahaya kalau begini terus dengan mental yang ujung-ujungnya korupsi. Rancangan undang-undang pun belum ada kelihatan tindak lanjutnya. Tadi pagi saya nonton di televisi ada satu berita bahwa di DKI mulai dilakukan penggusuran yang tinggal di kolong jalan tol di daerah mungkin jembatan 2 sana ya. Terus terang saya sungguh merasa aneh. Berita itu muncul, mungkin orang akan bilang wah bagus nih udah mulai dibersihkan. Tetapi bagi saya itu sungguh terasa aneh. Kenapa waktu mulai itu tidak ada yang melarang? Sehingga seolah-olah berita yang diangkat itu sudah melakukan tindakan ini, tindakan itu. Sesungguhnya yang benar itu sebelum terjadi, aturan yang sudah ada itu kan harus ditegakkan. Betul ya Sis ya? Harusnya begini dan terlalu banyak yang kita mau utarakan. Tetapi saya yakin pembicara di sini juga masih optimis lah. Melalui Pas FM ini kita juga terima kasih, kita punya kesempatan untuk mengutarakan terus hal-hal baik untuk negara ini. Jadi terhadap tema tadi pun, mobil yang 6 juta Alphard itu tolong Sis
tanyain itu siapa sih orangnya, kita bayar 10 kali lipat 10 kali lipat kita beli itu Alphard tuh. Iya benar. Lumayan itu toh. Nah, yang saya belum lihat nyata tindakan nyatanya untuk memperbaiki mental masyarakat kita. Pemimpin kita Pak Prabowo, saya udah pernah sebut, media daring itu beliau sekarang itu adalah media daring. Tetapi hati-hati, jangan sampai ini menjerumuskan beliau. Saran solusi saya, banyak putra-putri bangsa kita yang benar-benar tegak lurus untuk Indonesia baik. Harus kesampingkan faktor politik, faktor partai. Galilah orang-orang seperti itu untuk menyertai Pak Prabowo dalam hal antara lain seperti pembahasan rancangan undang-undang. Ada orang yang mendrive, menerobos, menghancurkan tembok ini. Kita berbicara sini juga salah satu bagiannya. Tetapi kan kita nggak bisa menunggu terus, ya kan? Di tangan Pak Jokowi ya revolusi mental tidak berhasil. Tetapi ada kejadian pembangunan. Pembangunan akan habis kalau mental ini jelek terus. Jadi saya kira gitu sih. Ya ini saya takutnya ntar kayak jeruk makan jeruk jadinya gitu. Jadi kalau misalnya yang satu nyerang yang satu, dia tahu kan kesalahan dia juga ada kesalahan. Nah akhirnya ya lucu gitu loh. Maksud saya gini ya, kalau mereka saling bekerja sama, misalnya dikasih penilaian bagus atau dilaporin 6 juta diterima-terima aja gitu loh. Ntar kalau misalnya ada masalah ya mereka saling serang jeruk makan jeruk jadinya. Jadi makanya saya bilang jadi kacau gitu loh. Ini kan masing-masing ini kan udah kena kan, dari BPK, dari kejaksaan, hakim agung, semua rata-rata udah kena gitu loh. Itu yang baru ketahuan gitu loh. Jadi maksud saya ya kalau mereka melakukan cara yang nggak benar, pada akhirnya mereka akan saling melawan ya teman-teman mereka sendiri, gitu aja sih. Beritanya mengerikan juga ya. Iya. Mahkamah Agung kan hakim ya. Hakim di atas hakim. Kalau dalam hal seperti itu aja mereka nggak jujur, bagaimana yang lain? Ya kan? Mereka kan kalau ada masalah hukum, banding dan seterusnya, kan naiknya ke Mahkamah Agung. Potensi untuk suap menyuap tinggi sekali. Terbukti dari yang kemarin ditangkap adalah pensiunan dari Mahkamah Agung yang diketemukan uang cash sekitar hampir 1 triliun. Lalu kami sebagai masyarakat, kita sebagai masyarakat itu harus bagaimana? Ya, memang kalau dilihat ya, ini kan saya nggak tahu nih, kan ada yang namanya trias politika dan Mahkamah Agung itu bagian dari yudikatif. Apakah presiden sebagai kepala negara bisa bertindak? Ini saya nggak tahu ya, bisa atau tidak. Katakan nih, semua orang yang ada di Mahkamah Agung langsung aja diberhentikan atau mungkin diperiksa dan sebagainya. Katakan misalnya nih, udahlah nggak usah diperiksa deh, diputihkanlah apa yang mereka punya dan seterusnya. Tapi mereka langsung dilengsarkan, diganti orang-orang yang dianggap bersih, jujur. Ya, dari sejak awal kan berarti ya, dia mengungkapkan, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki itu sudah nggak jujur. Mungkin tidak semua orang di Mahkamah Agung seperti itu, tapi akan lebih baik kalau sekalian dihapuskan semua, dicari orang-orang dari pengadilan tinggi di seluruh Indonesia, mungkin juga dari kampus yang dinilai oleh masyarakat cukup baik, tidak berpolitik, tidak berpihak,
ya. Dia profesional, hanya mengabdi untuk meningkatkan, untuk memperbaiki kondisi hukum yang ada di Indonesia. Sebagai hakim, dia adalah wakil Tuhan yang memutuskan benar atau salah seseorang, baik pidana maupun perdata. Kalau yang dianggap wakil Tuhan sudah seperti itu, lalu negara ini mau dikemanakan? Nah, KPK mengetahui, lalu apa yang akan dilakukan oleh KPK? Pura-pura tidak tahu, hengki-pengki, atau gimana? Ya, nah harusnya civil society, ya, masyarakat yang terdidik maupun tidak terdidik, kelas manapun harus bergerak untuk mungkin membuat suatu petisi. Ya, kalau kita cuma diam-diam saja, ya sudah, ini kasus mungkin dalam waktu seminggu sebulan udah lenyap, dilupakan, karena ada kasus baru dan seterusnya. Ya, jadi saya berharap ada mulai gerakan-gerakan untuk memperbaiki menuju Indonesia emas. Kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih sudah berbagi opini dan komentar Anda. Saya Mary Agustin.